Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya kepada kita semuanya. Yang paling agung dari seluruh nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas agamanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengokohkan kita di atas agamanya dan tidak mewafatkan kita kecuali juga di atas agamanya. Kemudian di antara nikmat yang juga istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kembali berhimpun di majelis insyaallah berbarokah ini untuk mengkaji sebagian dari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tafaqquh fiddin, berupaya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Nah, sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diumumkan bahwasannya kajian kita pagi hari ini insyaallah membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia, yang sebenarnya ini dijadwalkan bulan kemarin ya, qadarullah gagal kajiannya. InsyaAllah kita akan membahas tentang kedudukan kemuliaan akhlak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca muqaddimah dari kitab Ahadisul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Beliau ini namanya cukup masyhur di kalangan Ahlus Sunnah di berbagai penjuru negeri termasuk di negeri kita. Dan di antara atau sebagian dari murid-murid beliau mengatakan sebenarnya Syekh Abdul Razak ini bukanlah orang yang paling alim, bukanlah orang yang paling berilmu ya di Jamiah Islamiyah atau di kota Madinah. Masih ada masyayikh yang lainnya ya, masih ada syekh yang lainnya yang keilmuannya di atas beliau. Hanya saja beliau ini sedemikian masyhur di kalangan penuntut ilmu, sebabnya adalah karena kata murid-murid beliau ini adalah salah seorang pendidik yang sangat perhatian terhadap upaya untuk menerapkan ilmu, mengamalkan ilmu, karena ilmu itu dipelajari memang untuk diamalkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kata mereka, kemasyhuran Syekh Abdul Razak meskipun beliau bukan orang yang paling berilmu disebabkan karena beliau ini memiliki perhatian yang besar terhadap masalah akhlak. Nah, masalah keharusan seorang muslim itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan innal akhlaqa al-karimah unwanu falahil mar'i wa sahadatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu merupakan salah satu sebab keberuntungan dan kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Ya, akhlak yang mulia itu salah satu sebab yang akan mengantarkan seseorang menuju kepada keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa ma ustujlibat al khairat fid dunya wal akhirah bimislil khuluqi al fadili wal adabi al karim. Kemudian yang namanya kebaikan, baik itu kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat,
itu tidak bisa didapatkan melebihi dengan sebab dengan sebab akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Maknanya kemuliaan akhlak itu termasuk salah satu sebab utama untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa dinu kulluhu khuluqun, karena agama itu seluruhnya adalah urusan akhlak, ya. Agama itu seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya adalah urusan akhlak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, "Na'am ad-dinu kulluhu khuluqun." Agama itu seluruhnya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid dini. Siapa yang semakin baik akhlak seseorang, maka berarti pula semakin baik agama seseorang. Artinya ukuran kebaikan agama seseorang itu dinilai dari akhlaknya atau diukur dari sisi akhlaknya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqal, maka beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluqi. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan akhlaknya. Ya, kata Nabi, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan akhlaknya. Kemudian saya mengatakan, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah wa qaranahu bittaqwa allati hiya a'dhamu wasiyah. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia itu sebagai salah satu sebab yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menggandengkannya dengan ketakwaan. Sementara takwa itu adalah sebesar-besar wasiat dari seluruh wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Ya, ketika ketakwaan itu adalah kondisi terbaik, akhlak terbaik seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dikaitkan, digandengkan, dijadikan satu paket dengan kemuliaan akhlak, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ketika mengomentari hadis ini bahwasanya ketakwaan dan kemuliaan akhlak ini adalah dua amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata beliau, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluqi. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara kemuliaan akhlak, antara ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan akhlak. Kenapa? Li'anna taqwallahi yuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena ketakwaan itu memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya orang awam hablum minallah gitu ya, hubungan vertikal. Nah, wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Sementara akhlak yang mulia itu memperbaiki hubungan seorang hamba dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hubungan horizontal. Itu artinya kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia, berarti baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Nah, baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Karena ada manusia ya yang berupaya untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah. Dia memperbanyak salat, memperbanyak puasa dan lain sebagainya. Tapi qadarullah wa iyyadubillah, dia tidak memperhatikan akhlaknya terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya juga ada. Orang yang berupaya untuk menjadi hamba yang baik di tengah-tengah manusia. Dia seorang yang dermawan, seorang yang santun, seorang yang baik tutur katanya. Tetapi pada saat yang sama dia banyak menelantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebaik-baik hamba adalah seorang hamba yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik juga hubungannya dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kebaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu terhimpun di dalam makna takwa, dan kebaikan hubungannya dengan sesama hamba Allah itu terhimpun di dalam makna kemuliaan akhlaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, ya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang kelak tempat duduknya paling dekat denganku, ya, dan yang kelak kedudukannya paling dekat denganku pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala, ahasinukum akhlaqa, adalah siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi umatnya beliau yang paling beliau cintai dan yang kelak akan dekat kedudukannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di mahsyar dan juga di surga adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Nah, kemudian saya mengatakan, fakullama kana al-mar'u ahsana khuluqan kana aqraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati min ghairihi. Itu artinya semakin baik akhlak seseorang, ya, maka kelak kedudukannya akan semakin dekat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam di akhirat dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kebalikannya, wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad, dan semakin jelek akhlak seseorang maka akan semakin jauh kelak kedudukannya dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa hadhil akhlaq al-karimah hibatun minallah, ya, dan sesungguhnya akhlak yang mulia itu, ya ikhwah, hibatun minallah, itu adalah hibah, pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti akan kita sebutkan akhlak yang mulia itu didapatkan dengan dua hal. Salah satunya ini tadi, hibah dari Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah. Nah, maksudnya nanti di antara sebab seseorang memiliki akhlak yang mulia ini memang hibah dari Allah. Sejak lahir, sejak kecil dia memang sudah memiliki perangai-perangai yang baik, seperti penyabar, penyantun dan lain sebagainya, ya. Jadi yang pertama atau asalnya kemuliaan akhlak itu adalah hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulun minhu yahdi li ahsaniha may yasha bin ibadi. Itu sebabnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhlaknya itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Sebagian mereka lebih mulia akhlaknya dibandingkan sebagian yang lainnya, dan sebagian yang lainnya lebih jelek akhlaknya dibandingkan dengan sebagian yang lainnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menghibahkan akhlak yang mulia ini kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Jadi rumus akhlak yang mulia itu, ya ikhwan, ya akhwat, sama dengan rumus rezeki. Apa rumus rezeki? Apa itu rezeki? Rezeki itu taqsimullahi baina ibadihi biqadri ma yasha'u bihi. Rezeki itu adalah pembagian dari Allah kepada para hamba dengan kadar yang Dia kehendakinya. Maka begitu juga akhlak yang mulia yang didapatkan oleh para hamba, sedikit atau banyaknya, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini baru satu sumber, ya, baru satu sumber akhlak yang mulia, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang kedua. Apa itu? Al-iktisab. Akhlak yang mulia yang didapatkan dengan usaha. Nah, bukan bawaan lahir. Kalau ini kan bawaan lahir ini, ya. Ini bawaan lahir. Ada yang bisa didapatkan dengan iktisab, dengan usaha. Jadi kemuliaan akhlak itu didapatkan yang pertama tadi dengan hibah dari Allah, yang kedua dengan usaha si hamba. Dia mempelajari, ya, akhlak yang mulia di dalam pandangan syariat, dan dia berupaya untuk menerapkan akhlak tersebut pada dirinya dalam kehidupannya. Nah,
Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu muhadarahnya mengatakan standar akhlak bagi seluruh kaum muslimin itu sama, ya. Standar akhlak bagi seluruh kaum muslimin itu sama. Apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah itu untuk mendidik dirinya dengan adab-adab syar'i, dengan akhlak-akhlak yang dituntunkan di dalam syariat. Dia tidak berhak mempertahankan akhlaknya yang terbukti itu tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwasanya itu bawaan lahir atau itu kebiasaan masyarakat di wilayahnya, di daerahnya, sukunya dan lain sebagainya. Karena kata beliau, kenyataannya dahulu para sahabat Nabi itu tidak berasal dari satu suku saja. Tidak semuanya orang Arab. Ada orang Habasyah, semisal Bilal bin Rabah. Ada orang Persia, semacam siapa? Salman Al-Farisi. Dan ada juga yang orang Eropa, orang Rom, orang Barat, semacam Suhaib Ar-Rumi. Nah, dan orang Arabnya juga berbeda-beda, dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda. Nah, yang tiap-tiap mereka itu memiliki kekhasan sendiri di dalam perilakunya. Akan tetapi Nabi SAW mendidik mereka dengan cara yang sama. Tidak dibedakan ini orang Habasyah boleh demikian dan demikian, ini orang Eropa boleh begini dan begini, tidak. Semuanya dididik dengan standar yang sama, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabinya SAW. Maka siapapun yang mengklaim dirinya Muslim, pengikut agamanya Allah, pengikut Rasulullah SAW, apapun sukunya, di belahan bumi manapun dia tinggal, dia wajib mendidik dirinya dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kalau tidak ada yang sesuai dari perilakunya, nah entah karena itu bawaan lahirnya atau itu kebiasaan yang kurang baik yang ada di masyarakatnya, dia harus koreksi. Dia harus sesuaikan dengan apa? Dengan standar yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika pembahasan tentang keajaiban istighfar, ada seseorang itu, ya, ana lupa siapa itu, yang mengeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni daribal lisani. Naam, aku adalah seseorang yang lisannya tajam, lebih-lebih terhadap keluargaku sendiri, anak istriku sendiri, dan aku khawatir bahwasanya lisanku ini akan menyeretku atau mencampakkanku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia memiliki kesadaran bahwa ada pada dirinya perilaku yang tidak baik, yang mungkin itu bawaan lahir, kan seperti itu. Dan setelah dia cocokkan dengan apa yang ada di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu tidak pantas dimiliki oleh seorang Muslim. Nah, jadi terkadang seseorang itu dia tidak berubah dari akhlaknya yang kurang baik karena memang tidak memiliki kesadaran. Ya, yang namanya watak, ya ikhwah, wal akhwat, watak ya sifat bawaan lahir itu memang pada asalnya susah untuk dirubah, tapi bukan tidak mungkin bisa dirubah. Tinggal bagaimana seseorang itu mengikhlaskan niatnya ingin memperbaiki akhlaknya, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Jabir ibni Abdullah, kemudian masih dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara thumma qala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau membuka salatnya, beliau bertakbir, takbiratul ikram. Nah, thumma qala, kemudian beliau membaca doa istiftah. Doa istiftah itu banyak ya, banyak. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi itu banyak ya, ada beberapa sampai 14 kalau tidak salah. Nah, yang sering antum baca yang mana? Allahumma ba'id baini. Iya, itu dulu waktu kita di kalangan awam itu dibilang doa iftitahnya orang Muhammadiyah ya. Nah,
sedemikian banyak doa iftitah itu memang kalau dari sisi ilmu hadis itu tidak ada yang selamat dari perbincangan para ulama, ya. Tidak ada hadis itu yang dikatakan ini sahih 100% tanpa ada yang mengkritiknya. Semua doa iftitah itu ada yang mengkritik tentang kesahihan jalur-jalur periwayatannya. Dan yang paling sahih memang itu tadi, Allahumma ba'id baini. Nah, tetapi selama hadis itu sahih, kata sebagian para muhaddisin terkait dengan macam-macam doa istiftah, maka doa-doa tersebut boleh kita amalkan. Boleh mengamalkan yang ini dan boleh mengamalkan yang itu. Dan ada baiknya juga memang sunnah-sunnah yang sifatnya tanawwu' seperti itu, yang bermacam-macam, itu dikerjakan seluruhnya bergantian. Nah, kata para ulama atau Syekh Ibnu Utsaimin, mengamalkan semua sunnah yang ada, yang nyata-nyata itu sunnah Nabi SAW, ada hadis, ada riwayat yang bisa dijadikan sandaran, itu memiliki beberapa manfaat, ya, seperti doa iftitah ada macam-macam kan, kemudian nanti zikir ketika ruku dan sujud juga ada bermacam-macam. Maka melaksanakan sunnah-sunnah ini seluruhnya selama itu ada riwayat hadisnya yang sahih dari Nabi SAW, itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menjaga sunnah Nabi SAW, karena kan semuanya dari beliau SAW. Hanya saja jangan dioplos, ya, digabung beberapa doa istiftah dalam satu kali sholat, atau beberapa jenis doa zikir sujud dalam sekali sujud. Itu yang pertama, untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Yang kedua, manfaatnya juga agar bacaan tersebut lebih bermakna. Seseorang itu lebih konsentrasi dengan apa yang dibacanya. Karena kalau bacaannya itu saja, nanti terkadang hati kita cenderung lalai kan. Seperti antum ketika baca Fatihah, pikirannya tak kemana, ternyata udah selesai bacaannya kan gitu. Jadi kalau baca doa istiftah, terkadang baca yang ini, terkadang baca yang itu, nanti kita akan lebih bisa menjaga kekhusyuan kita, menghadirkan hati kita dengan apa yang kita baca. Nah, dan ini adalah salah satu doa istiftah dari Nabi SAW. Ini dulu orang-orang awam sering membacanya, dan anak juga dulu baca yang ini sebenarnya. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masih hafal ya? Naam, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin. Naam. Bagaimana doanya? Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Apa itu nusuk? Nusuk apa? Biasa dulu diterjemahkan apa nusuk? Inna apa? Apa? Ibadah. Iya, ada terjemahan yang lain? Ada yang menerjemahkan sesembelihan? Ada? Kalau di buku-buku zaman dulu sering diterjemahkan dengan sembelihan, ya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, ya. Nusuk itu ya ikhwah memiliki dua makna. Makna yang pertama ibadah, ya. Makna yang pertama nusuk itu sama dengan ibadah, atau kaifiyah ibadah, tata cara ibadah. Kalau orang melaksanakan ibadah haji dikatakan manasik haji kan. Manasik itu jamak dari nusuk, ya. Jamak dari nusuk, karena ibadah haji itu terdiri dari beberapa rangkaian ibadah. Manasik haji, jadi apa? Manasik itu maknanya apa? Jamak dari nusuk, maknanya adalah ibadah. Ini yang pertama, makna umumnya nusuk itu adalah ibadah. Kemudian makna yang kedua, dia memiliki makna khusus, yaitu sesembelihan. Nah, sesembelihan. Kenapa? Karena sesembelihan ini adalah satu jenis ibadah yang dari zaman ke zaman banyak diselewengkan oleh manusia, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir dalam seluruh agama-agamanya kaum musyrikin itu ada ritual penyembelihan dan diberikan kepada tuhan-tuhan mereka, ya kan? Iya, karena penyembelihan ini di dalam agamanya orang-orang musyrik termasuk salah satu bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada tuhan-tuhan mereka, kepada berhala-berhala mereka. Makanya di sini disebut secara khusus, ya, sesembelihan. Sesembelihan ini adalah ibadah, satu jenis ibadah yang banyak diselewengkan oleh manusia, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi dari zaman ke zaman, dari suku ke suku, dari agama ke agama, dari agamanya orang-orang musyrik.
Mungkin antum pernah dengar ada dua orang, yang satu masuk surga karena lalat, yang satunya lagi masuk neraka juga karena lalat, ya, gara-gara mempersembahkan lalat, dan yang satunya enggan untuk berkurban meski hanya sekedar seekor lalat. Nah, kemudian makanya kalau kita lihat juga pembahasan tauhid seperti di dalam usul tsalatsa atau kitab-kitab para ulama yang lainnya, ketika mereka itu menyebutkan jenis-jenis ibadah, hampir selalu yang namanya sesembelian ini disebutkan, dan disebutkan di awal-awal, ya, karena memang sesembelian ini adalah sebuah bentuk ibadah, ya, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku, begitu juga sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kemudian hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya, seluruhnya untuk Allah, Rabbnya seluruh alam semesta. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya dalam hal apa? Dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya. La syarika lahu fi ibadatihi kama la syarika lahu fi mulkihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki syarikat, tidak memiliki tandingan di dalam haknya menerima amal ibadah seluruh hamba-hambanya, sebagaimana halnya dia tidak memiliki syarikat atau tandingan di dalam rububiyahnya, di dalam dia menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. La syarika lahu. Karena tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah itu merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kenapa kita tidak mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah aku diperintah. Seperti itu bagaimana? Ya, memberikan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, atau dalam lafaz yang lain, wa ana awwalul muslimin, dan aku ini bagian daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah itu Nabi membaca apa? Doa Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsani al akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikan aku bimbingan, petunjuk kepada amal-amal yang baik dan akhlak-akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadaku, kepadanya, kepada kebaikan amalan dan kebaikan akhlak kecuali Engkau. Nah, setelah itu Nabi mengatakan wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq. Kemudian jagalah aku, lindungilah aku dari kejelekan-kejelekan amalan dan kejelekan-kejelekan akhlak. La yaqi sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa melindungi diriku dan siapapun juga dari kejelekan amalan dan kejelekan apa? Kejelekan akhlak kecuali Engkau. Jadi di dalam hadis, dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun antara permintaan dan perlindungan. Nah, meminta diberi hidayah kepada kebaikan amal dan kebaikan akhlak, kemudian berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan amalan dan kejelekan akhlak. Nah, jadi sempurna, ya. Nah, sempurna doanya. Kemudian wa an Ziyad ibni Ilaqah an ammihi qala, dari Ziyad ibnu Ilaqah, dari pamannya, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan akhlak, dari kejelekan amalan, dan dari kejelekan hawa nafsu. Nah, dan di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki apa? Engkau telah memperbaiki kejadianku, ya, wujudku, fisikku. Nah, maka perbaiki juga akhlakku. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah mengatakan, inna hadhil akhlaq mana'i'u yamnahuha Allah azza wa jalla may yasha' min ibadihi.
Sesungguhnya akhlak yang mulia ini kembali kepada pembahasan yang tadi. Sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah mana'i, adalah hadiah-hadiah, adalah pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Ya, akhlak yang mulia itu adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hambanya. Fa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khaira manahahu minha khuluqan salihan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kemuliaan akhlak. Karena tadi sudah disebutkan ma ustujlibat al khairat fid dunya wal akhirah bimislil akhlaq al karimah. Kebaikan-kebaikan itu baik berupa kebaikan dunia atau kebaikan akhirat nantinya itu tidak bisa didapatkan melebihi dengan sebab kemuliaan akhlak. Nah, Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kemudian sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha ta'ala qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Ya, di dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, Ibnu Mas'ud mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan akhlak yang mulia di antara kalian sebagaimana Dia membagi-bagikan rezeki di antara kalian. Ketika rezeki itu tidak dibagi secara merata, maka akhlak yang mulia juga tidak dibagi secara merata. Nah, bahkan pembagiannya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, falladhi yu'ti al-arzaqa huwa alladhi yu'ti al-akhlaqa. Dat yang memberikan kita rezeki, Dia jugalah dat yang memberikan kita akhlak. Allah yang memberikan kita rezeki dengan kadar yang Dia kehendaki, maka Dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kepada kita kemuliaan akhlak sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal akhlaqa mawahibun yahabullahu minha may yasha liman yasha. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan sesungguhnya akhlak yang mulia itu adalah hibah-hibah, hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabullahu minha may yasha liman yasha. Allah akan memberikan bagian dari akhlak yang mulia tersebut yang dikehendaki untuk siapa yang Dia kehendaki. Ya, si fulan diberikan kesabaran misalnya, si fulan diberikan sifat yang santun, ya. Mana yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sudah sebutkan satu hadis yang menggambarkan tentang kemuliaan akhlak yang mulia, yaitu ketika akhlak yang mulia itu disandingkan dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai amalan yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga. Sekarang kita lihat sisi yang lainnya. Wa an Abi Darda, dan dari Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu apapun dari amalan anak manusia yang dia itu lebih berat di dalam timbangan amalannya nantinya melebihi daripada kebaikan akhlaknya. Ya, tidak ada sesuatu apapun dari amalan anak manusia yang lebih berat di dalam timbangan amalannya nantinya melebihi daripada kebaikan akhlaknya. Maknanya akhlak yang mulia itu benar-benar akan memperberat kadar atau timbangan kebaikan seorang hamba. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu apapun yang nantinya ketika diletakkan di mizan, di timbangan amalan, yang lebih berat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Nah, wa inna sahiba husnil khuluqi, dan sungguh
Orang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Dengan sebab kemuliaan akhlaknya, dia bisa mencapai derajatnya orang-orang yang banyak solat sunnah dan puasa sunnah. Ya, dengan kebaikan akhlaknya, seseorang itu bisa mendapatkan derajat yang didapatkan oleh orang yang memperbanyak solat sunnah dan puasa sunnah. Mungkin tidak semua kita dimudahkan atau memiliki kemampuan untuk memperbanyak solat sunnah, dan tidak semuanya diberi kemampuan atau kelapangan untuk memperbanyak puasa sunnah, ya kan? Mau memperbanyak puasa sunnah, semangat sih ada, tapi lambung nggak bisa diajak kompromi, misalnya kan. Nah, begitu juga sholat malam, ya keinginan sih ada, nah tapi selalu saja dikalahkan oleh setan dan dosa-dosa, ya. Nah, akan tetapi ya ikhwah, keutamaan orang yang memperbanyak sholat sunnahnya, dan begitu juga orang-orang yang memperbanyak puasa sunnahnya, ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, padahal puasa itu kan termasuk salah satu pemberi syafaat nantinya, kan? Pemberi syafaat nantinya bagi orang yang rajin berpuasa pada hari kiamat. Begitu juga salat. Nah, ketika ada seseorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana rupa siapa itu? Dia mengambilkan air wudhu untuk Nabi. Setelah air wudhu tersebut didatangkan, Nabi memberikan apa? Nabi mengatakan mintalah. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, aku ingin bersamamu nantinya di surga. Kemudian Nabi mengatakan, mungkin ada permintaan yang lain? Sahabat tadi mengatakan tidak, itu saja. Kemudian Nabi mengatakan, ini bikasratis sujud. Kalau begitu tolonglah aku, ya, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu agar engkau nanti berada bersamaku di dalam surga dengan engkau memperbanyak sujud. Dan kita sudah pernah sebutkan bahwasanya sujud itu kadang-kadang dimakna apa? Adalah wakil daripada salat, ya kan? Nah, salat itu secara keseluruhan kadang-kadang dinamai dengan sujud. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya salat malam itu kebiasaannya orang-orang saleh dari zaman ke zaman, termasuk ahli kitab zaman dahulu, ya, bahwasanya mereka itu laisa sawa'un min ahlil kitab. Orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani zaman dahulu, ya, itu tidaklah sama. Di antara mereka ada orang-orang yang membaca kitab Allah sementara mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti baca Qur'annya ketika sujud. Sujud yang dimaksud di sini adalah salat. Nah, jadi salat dan puasa adalah dua amalan yang akan memberi syafaat kepada pelakunya atau sahibnya nantinya pada hari kiamat. Maka sangat beruntung orang-orang yang menjaga salatnya, kemudian memperbanyak salat sunnahnya, dan begitu juga orang-orang yang menunaikan ibadah puasa fardunya, kemudian memperbanyak puasa sunnahnya. Dan sungguh kedua amalan ini tadi, puasa dan salat, memperbanyak puasa sunnah dan salat sunnah, ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, dan bahwasannya akhlak yang mulia itu benar-benar akan memperberat timbangan kebaikan seorang hamba nantinya ketika amalannya itu diletakkan di mizan, di timbangan amalan. Saya mengatakan wahada fihi isbatu mizanil a'mal alladhi yunsabu yaumal qiyamah. Di dalam hadis yang mulia ini ada dalil tentang keberadaan mizan, keberadaan timbangan amalan yang kelak bakal ditegakkan pada hari kiamat. Ini sebagai bantahan kepada sebagian ahlu bidah seperti orang-orang Mu'tazilah dan Murji'ah yang mereka itu mengingkari keberadaan mizan. Bagi mereka mizan, timbangan itu bukanlah timbangan dalam artian yang sebenarnya. Bagi mereka yang disebut dengan mizan itu sekedar ibarat atau ungkapan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagi mereka mengatakan Allah tidak butuh nimbang-nimbang amalan para hamba. Allah tahu amalan mereka satu persatunya. Allah tahu siapa yang layak masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Allah tahu siapa yang layak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, siapa yang harus dihisab tapi tanpa adab, dan siapa yang harus diadab terdahulu di dalam neraka.
Allah tidak butuh dengan yang namanya mizan. Nah, terus pertanyaannya, Allah butuh nggak dengan hisab? Kan tidak, ya kan? Allah tidak butuh dengan hisab. Allah butuh dengan buku catatan amalan itu? Tidak. Tanpa buku catatan amalan, Allah tahu amalan-amalan mereka. Iya kan? Tidak butuh yang namanya buku catatan amalan, tidak butuh yang namanya hisab, tidak butuh yang namanya mizan. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui amalan-amalan mereka. Tidak pernah melupakannya, yang kecil maupun yang besarnya, yang terang-terangan maupun yang sembunyinya. Dan Allah tahu di mana mereka itu nantinya layak ditempatkan. Kalau di surga, di tingkatan surga yang mana? Kalau di neraka, di tingkatan neraka yang mana? Hanya saja ya ikhwan, adanya buku catatan amalan, adanya mizan atau timbangan amalan, kemudian adanya hisab, adanya kisos dan lain sebagainya, ini adalah untuk menyempurnakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nanti ditampakkannya sebagian amalan-amalan mereka. Ada yang dibeberkan di hadapan manusia, dipermalukan dia di hadapan manusia. Dan begitu juga ada ternyata yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempedulikannya. Ini semata-mata adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun." Bertakwalah kalian, atau takutlah kalian dengan suatu hari yang pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tiap-tiap jiwa disempurnakan balasannya, dan tak seorang pun di antara mereka yang bakal didolimi, yang bakal dirugikan, ya. Jadi mizan itu memang benar-benar ada. Mizan itu memang benar-benar ada. Termasuk salah satu buktinya tentang masalah hadis bitaqah. Tahu kan hadis bitaqah? Bitaqah itu kartu yang hanya berisi kalimat la ilaha illallah, yang ditaruh di satu daun timbangan. Ternyata lebih berat kadarnya dibandingkan dengan berapa? 100 lembar amalan catatan dosa yang lebar dan panjangnya sejauh mata memandang. Nah, ini mizan pada hari kiamat itu benar-benar ada, walaupun diingkari oleh sebagian ahlu bidah dari kalangan Mu'tazilah dan Murji'ah. Sama ketika mereka mengingkari Dajjal. Bagi mereka yang namanya Dajjal itu bukan sesosok makhluk. Bagi mereka yang namanya Dajjal itu adalah simbol kejelekan hari kiamat. Kalau sekedar simbol, kenapa mesti dibunuh pakai pedang? Iya. Nah, kenapa mesti dibunuh pakai pedang? Inilah pola pikirnya siapa? Orang-orang Mu'tazilah dan Murji'ah. Mereka tuh kalau sesuatu itu tidak mampu dicerna oleh akal mereka, maka mereka kemudian mengingkari. Padahal yang bermasalah itu bukan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Yang bermasalah adalah akal mereka. Nah, akal mereka yang tidak mampu memahami apa? Apa yang dikhabarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Nah, wa hadza fihi itsbatu mizanil a'mal ladzi yunsabu yaumal qiyamah. Di dalam hadis ini ada dalil tentang keberadaan mizan, timbangan amalan yang bakal ditegakkan pada hari kiamat. Wa anna a'malal ibadi tuzanu fihi, dan bahwasanya amalan anak manusia itu benar-benar akan ditimbang pada timbangan tersebut. Wa huwa yadullu ala adimi sya'ni husnil khuluqi wa adimi thawabihi indallah. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan tentang keagungan akhlak yang mulia dan kedudukannya serta pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa annahu min asqali ma yakunu fil mizan indama tuzanul a'mal. Di mana akhlak yang mulia itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat berat kadarnya di dalam timbangan amalan para hamba ketika amalan-amalan mereka nantinya ditimbang, ya, pada hari kiamat. Nah, wa annahu li'annahu min ajallil hisali wa afdalil a'mal. Sebabnya adalah karena akhlak yang mulia itu termasuk sebaik-baik sifat dan sebaik-baik amalan di dalam pandangan syariat. Nah, kemudian dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya,
Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, yang paling baik kepada istrinya. Jadi akhlak seorang laki-laki, terutama suami, itu dilihat bagaimana akhlaknya dengan istrinya, bukan sama teman ngobrolnya. Ya kan? Kalau ngobrol sama kawannya di warung atau di mana gitu, masya Allah ya, dermawan, santun dan seterusnya. Tapi kalau di rumah kerjaannya, masya Allah, ya, mulutnya lisannya tajam, nggak peduli. Ya, kalau lagi ngontrong sama temannya yang masih awam, rokok pun berbagi, ya kan? Nah, dihisap bergantian, minuman pun berbagi, nah, dan seterusnya. Itulah, ya, laki-laki seperti itu kalau sama temannya. Dan itu bukan ukuran akhlaknya. Ukuran akhlak seorang laki-laki adalah bagaimana dia memperlakukan istrinya. Maka kata Nabi, khairukum khairukum linisaihim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik perlakuannya kepada istrinya. Qala Al-Halimi ketika menjelaskan hadis yang mulia di atas mengatakan, dalla ala anna ahsanal khuluqi imanun wa adamihi nuqsanu imanin. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, kemuliaan akhlak itu adalah bagian dari keimanan dan penyempurna keimanan. Sebaliknya, ketiadaan akhlak yang mulia atau kejelekan akhlak itu adalah kekurangan di dalam keimanan. Nah, kekurangan di dalam keimanan. Itu di dalam hadis bagaimana itu yang terkenal dalam hadis riwayat Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kemudian bagaimana? Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang falyukrim jaruhu, ya, dan seterusnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, hendaknya dia memuliakan siapa? Tamunya, dan seterusnya. Ya, dijelaskan oleh para ulama di sini bahwasanya berarti kalau tidak memuliakan tetangganya dia enggak beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, maksudnya adalah bukan berarti orang yang tidak memuliakan tamunya itu tidak beriman, karena penafian di sini adalah penafian kesempurnaan. Ya, maksud mananya tidak sempurna keimanan seorang mukmin sebelum dia memuliakan tamunya. Nah, wa anal mu'minina yatafawatuna fi imanihim. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu memiliki kadar yang berbeda-beda di dalam keimanannya. Ya. Karena iman menurut Ahlus Sunnah apa iman? Iman adalah at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal a'mal bil jawari, ya, atau bil arkan. Iman itu adalah pembenaran di dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan dan amalan anggota badan atau menegakkan rukun-rukunnya. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu artinya keimanan itu tidak dalam satu derajat. Sebagian manusia itu lebih sempurna keimanannya dibandingkan dengan sebagian yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mengatakan kalau iman itu mujarradut tasdiq. Iman itu sekedar masalah pembenaran. Maka bagi mereka yang namanya ketaatan tidak menambah keimanan, dan yang namanya dosa tidak mengurangi keimanan. Bagi mereka, ya, dosa orang yang beriman itu sama dengan kebaikannya orang kafir. Orang kafir kalau berbuat baik ada pahalanya? Orang kafir kalau berbuat baik, apakah itu ada manfaatnya baginya? Tidak. Maka bagi mereka seperti itu juga. Orang beriman kalau berbuat dosa juga tidak membahayakan keimanannya. Dan ini termasuk pemikiran yang sangat rusak, ya.
Bahkan yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena ucapan dan perbuatan itu bagian dari iman. Iman itu bukan sekedar pembenaran di dalam hati. Kalau iman itu sekedar tasdik, maka iblis juga beriman. Ya. Orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar tasdik, pembenaran di dalam hati, mereka mengatakan kalau iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, sama dengan imannya Nabi, dan sama dengan imannya Jibril. Kalau begitu kita katakan juga sama dong imanmu dengan imannya Fir'aun dan juga imannya iblis. Kalaulah iman itu sekedar tasdik atau pembenaran di dalam hati. Nah, wa anal mu'minina yatafawatuna fi imanihim, dan bahwasanya orang-orang beriman mereka itu berbeda-beda derajatnya di dalam keimanannya. Fa ba'duhum akmalu imanan mim ba'din, di mana sebagian mereka lebih sempurna keimanannya dibandingkan dengan sebagian yang lainnya. Wa min thamma kanal mustafa ahsanan nasi khuluqan liqaunihi akmaluhum imanan. Itu sebabnya Nabi SAW itu adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, disebabkan karena beliau adalah manusia yang paling sempurna keimanannya. Ya, Nabi SAW itu adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, disebabkan karena beliau adalah manusia yang paling sempurna keimanannya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini ya ikhwan, yang namanya akhlak yang mulia itu standarnya adalah apa yang datang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan apa yang menjadi standar di tengah-tengah masyarakat kita. Ana dulu pernah dengar seseorang yang mengingkari kalau Nabi SAW dahulu merajam pezina dan memotong tangan orang yang mencuri dengan alasan apa? Nabi kan manusia yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling lembut hatinya, masa iya dia potong tangan manusia, masa iya dia merajam pezina. Nah, ini karena dia memaknai kemuliaan akhlak itu dengan perasaannya, ya kan? Bahkan yang namanya kemuliaan akhlak itu diukur dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi merajam pezina dan memotong tangan pencuri itu bukan suatu kejelekan, ya. Itu adalah rahmat bagi manusia, ya. Itu adalah rahmat bagi manusia. Innakum fil qisasi hayah, sesungguhnya ada kehidupan bagi kalian di dalam qisas. Itu kasih sayang kepada orang yang diberikan hukuman had. Karena manusia itu tidak bakal dihukum dua kali. Kalau dia mencuri sudah dipotong tangannya di dunia, dia tidak bakal diadab nantinya di akhirat. Kalau dia berzina kemudian dia dirajam di dunia, maka dia tidak bakal diadab untuk dosa yang sama nantinya di akhirat. Sementara adab akhirat itu jauh lebih besar dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan adab dunia. Tidak bisa dibandingkan dengan adab hukum rajam atau adab potong tangan. Itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti adab di mana? Di akhirat. Itu dari sisi mengasihi orang yang sudah terlanjur berbuat dosa. Belum lagi dari sisi itu adalah rahmat bagi seluruh manusia, pengajaran bagi mereka agar mereka tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, disebabkan karena beliau adalah manusia yang paling sempurna keimanannya. Nah, maka seluruh yang ada pada beliau SAW adalah kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai jam berapa ini? Banyak pembahasannya, ya. Nah, 10 menit lagi, ya. Kalau gitu kita lompat-lompat aja lah, ya. Nah, kemudian ya ikhwan, pokok dari kemuliaan akhlak itu ada 3. Pokok dari kemuliaan akhlak itu ada 3. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian apa? Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini 3 pokok kemuliaan akhlak. Yang pertama apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, ini terkait dengan muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, terkait dengan muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini pokok akhlak yang mulia yang pertama, ya, yaitu akhlak seorang hamba kepada Allah. Kuncinya apa? Takwa. Nanti rinciannya banyak. Bagaimana seorang itu berakhlak kepada Allah banyak, ya kan? Nah, tapi pokoknya atau kuncinya adalah takwa. Semuanya terhimpun dalam makna takwa. Yang kedua apa tadi? Wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata. Ini terkait dengan akhlak seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Kalau dia sudah terlanjur berbuat dosa, dia harus memperbanyak apa? Memperbanyak kebaikan. Ya, agar kebaikan-kebaikan ini tadi menimpa, menutup dan menghapus kejelekan-kejelekannya. Karena kalau tidak, ya, kejelekannya ini tidak dihapus dengan kebaikan-kebaikan, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena dia telah mencampakkan dirinya atau menjerumuskan dirinya ke dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Ini pokok akhlak seorang hamba terhadap dirinya. Dia jaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah terlanjur berbuat dosa, dia perbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup atau mengimbangi dosa-dosanya. Nah, ini muamalahnya dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga baru muamalnya dengan sesama hamba. Wa khaliqin nasa bi khuluqin azimin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, rinciannya banyak. Nanti manusianya siapa? Orang tua atau anak, iya kan? Atau siapa? Tetangga atau kerabat, atau dia orang mukmin atau dia orang kafir. Kalau dia kafir, kafirnya yang mana? Kafir harbi, kafir dhimmi, dan seterusnya, ya, ada rinciannya. Nah, jadi pokok dari kemuliaan akhlak terhimpun di dalam hadis ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini akhlak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, muamalahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kemudian ikutilah perbuatan jelek. Ya, kalau terlanjur berbuat jelek, ikuti atau imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Ini akhlak seorang hamba kepada dirinya sendiri. Dia kasihani dirinya sendiri. Jangan dia berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Nah, dan yang ketiga adalah dia memperlakukan manusia dengan akhlak yang mulia, yaitu dengan akhlak yang dituntunkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung siapa manusianya. Nanti ya, kalau orang tua berbeda dengan yang bukan orang tua, kalau anak berbeda dengan yang bukan anak, kalau kerabat berbeda dengan yang bukan kerabat, kalau mukmin berbeda dengan orang kafir, kalau kafir harbi berbeda dengan kafir dhimmi, dan seterusnya. Inilah pokok kemuliaan akhlak. Nah, sedikit ya tambahan. An Sa'id ibn Hisham an Amirin qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha faqultu. Dari Sa'ad ibn Hisham ibn Amir, dia mengatakan, aku pernah mendatangi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan aku katakan kepadanya, ya ummal mu'minina, wahai ummul mu'minin, wahai ibundanya orang-orang yang beriman, akhbirni bi khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Naam. Ama taqra'u al-Qur'ana qaulallahi azza wa jalla. Bukankah engkau sudah membaca Al-Qur'an, di mana Allah azza wa jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia atau akhlak yang agung. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa makna hada annahu alaihi musallam sara imtithalul Qur'an amran wa nahyan. Maknanya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perwujudan daripada Al-Qur'an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perwujudan dari Al-Qur'an atau terjemahan dari Al-Qur'an untuk masalah perintah dan larangan. Nah,
untuk masalah perintah dan larangan. Maknanya apa? Famahma amarahul Qur'an fa'alahu wa mahma nahahu anhu tarakahu. Maknanya apapun yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, maka contoh konkret mengamalkannya adalah seperti apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Qur'an, maka contoh konkretnya di dalam meninggalkan larangan tersebut adalah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Jadi Rasulullah itu adalah turjumanul Quran atau imtisalul Quran, perwujudan atau terjemahan dari Al-Quran dalam masalah perintah dan larangan. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran, perwujudan daripada Al-Quran. Nah, alaihi rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kedudukan dan kemuliaan atau keutamaan akhlak yang mulia. Nah, kesimpulannya ya ikhwan, akhlak yang mulia itu termasuk salah satu amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga dan merupakan kebaikan yang akan sangat memperberat timbangan kebaikan seorang hamba, yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan kedudukan orang yang banyak puasa sunnahnya dan sholat sunnahnya. Kemudian bahwasanya akhlak yang mulia itu didapatkan dengan dua hal. Yang pertama dengan hibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dengan usaha para hamba. Nah, di mana para hamba itu wajib mendidik dirinya dengan akhlak yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tutup majelis kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.